Halo Sobat Perwira, kali ini saya sedang berada di Saung Wangsakerta, tepatnya di Dusun Karangdawa, Desa Situpatok, Kecamatan Mundu. Apa sih Saung Wangsakerta itu dan bagaimana kegiatannya? Yuk kita intip-intip ke dalam. Mas, izin untuk ngobrol sebentar ya Mas ya, untuk apa sih, barangkali dari Sobat Perwira belum tahu Saung Wangsakerta itu apa. Dengan Mas siapa? Oh, saya Bustomi Afif. Ya, bisa dikenalkan Mas semuanya. Oke, saya Bustomi Afif dari Indramayu. Oh iya. Saya warga belajar di sini bersama teman-teman saya. Ini ada Rifki Muhammad Nurholis dari Dusun Karangdawa, orang sininya. Orang sininya. Pribumi ya Mas ya? Pribumi. Akamsi, anak kampung sini. Oh, Akamsi, ya, ya. Ini ada Faiz Naufal Diaur Rahman atau Faiz. Ini dari Kalideres. Namanya bagus-bagus ya Mas. Alhamdulillah, tapi orangnya. Nah, ada satu lagi Hamid. Hamid ini dari Tengah Tani. Oh, dari Tengah. Walaupun dia bukan petani. Oh iya. Nah, di sini lagi belajar pertanian. Biar gitu. sesuai sama namanya, nama daerahnya gitu. Tengah Tani. Siap Mas. Banyak yang nggak tahu Mas, Saung Wangsakerta itu apa sih Mas? Saung Wangsakerta itu bisa dijelaskan? Kalau ini Saung Wangsakerta bisa dibilang LSM lah ya, lembaga sosial masyarakat atau yayasan, berbentuk yayasan Wangsakerta. Itu Yayasan Wangsakerta yang Yayasan Wangsakerta ini punya visi untuk mewujudkan desa yang mandiri dalam soal pangan, soal energi, soal informasi, dan mampu mengembangkan teknologi. Teknologinya yang kayak gimana? Teknologi yang tepat guna. Yang tepat guna itu gimana? Ya yang memang mampu dioperasikan oleh kalangan masyarakat yang ya katakanlah pendidikannya kurang tinggi, tapi mereka mampu mengoperasikan, tidak butuh teknologi yang harus. Yang penting teknologi itu membantu pekerjaan mereka sehari-hari, seperti itu. Kemandirian ya Mas. Untuk kemandirian, semuanya harus mandiri gitu. Iya, ya. Jadi Saung Wangsakerta itu merangkul siapa saja yang mau belajar ya Mas. Siapa saja yang mau belajar di sini, terutama untuk kaum muda. Karena hari ini desa hanya menjadi tempat bertumbuhnya anak-anak muda. Setelah mereka bertumbuh, dia meninggalkan desa. Nah, akhirnya desa ini tidak punya kekuatan sendiri untuk membangun desanya sendiri. Nah, mungkin ya itu banyak terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk desa saya sendiri. Saya merasakan itu bahwa ya pembangunan desa ya sepertinya begitu-begitu saja gitu. Karena memang kekuatannya ada di anak muda. Nah, bagaimana kemudian anak ini bisa mempunyai imajinasi soal pembangunan desa? Nah, Wangsakerta ini menyediakan itu, menyediakan ruang untuk bagaimana pemuda, anak-anak muda itu bisa punya imajinasi soal pembangunan desa. Dari mulai tadi ngomongin pangan, berarti mandirian pangan, berarti soal pengembangan atau pembangunan soal pangan di desa ini gimana? Harus ada pertanian toh, terus harus ada peternakan. Itu ngomongin pangan. Kemudian juga ngomongin energi. Apa yang akan kita lakukan soal energi ini? Bagaimana mengirit belanja rumah tangga dalam soal energi ini? Nah, kita bisa bikin energi alternatif, kayak nanti kita bikin arang batok kelapa, terus bikin briket gitu kan, untuk mengurangi belanja energi gas LPG. Oke Mas, gitu. Untuk nama sendiri Mas, Wangsakerta, saya kan dengernya itu kayak nama-nama kerajaan gak sih Mas? Itu sebenarnya ngambil dari mana Mas? Boleh Mas siapa tadi? Yang jawab mangga. Kalau nama Wangsakerta itu diambil dari Pangeran ketiga
atau anak dari Pangeran Girilaya. Dari Cirebon juga. Dari Cirebon, dari Cirebon. Ini apa ya termasuk Pangeran Cirebon, keturunan Sunan Gunjadi juga dari Pangeran Girilaya. Nah, kenapa akhirnya yayasan ini mengambil Wangsakerta? Kita mengambil semangatnya, semangat Pangeran Wangsakerta dalam mempertahankan Cirebon. Oke, saya pindah ke Mas Faiz, Mas. Saya mau tanya, Mas, untuk kegiatan di sini di Wangsakerta itu kegiatan meliputi apa saja, Mas? Sebetulnya banyak ya, Mas. Jadi kita salah satunya itu di soal penanaman, kemudian ternak, ada juga teknologi tepat guna, terus kemudian di penguatan informasi dan apa namanya, ya kita terus belajar gitu bagaimana mengajak masyarakat gitu untuk bisa membangun desanya sendiri. Untuk penanaman sendiri, Mas, bisa dijelaskan secara rinci apa saja yang ditanam di sini? Ya, jadi sebetulnya bahwa di sini kita menanam itu yang pertama apa yang dimakan gitu, kemudian bisa sayur-sayuran, sawi dan sebagainya. Kemudian juga pohon-pohon konservasi, itu karena kebetulan kita sedang ada melakukan konservasi Danau Satu Patok gitu, pemulihan lah, penanaman kembali. Nah, kita juga menyemai gitu kan beberapa bibit endemik gitu, misalnya kepuh, kemudian randu, duet gitu, serikaya, terus dan sebagainya gitu. Kita lagi mengumpulkan beringin yang untuk menyimpan tanaman air, sehingga ya kabar sekarang ini kan Danau Satu Patok mengering gitu. Dari laporan BBWS juga hanya 2% debitnya gitu. Terus saya dengar, Mas, untuk penanaman sendiri semuanya organik ya, Mas ya? Ya, betul. Tanpa kimia ya, berarti? Betul. Jadi kita tadi ya menyambung Tommy gitu, bahwa memiliki imajinasi untuk membangun desanya gitu kan. Nah, sehingga kemandirian itu seperti apa gitu kan, ya termasuk dari bagaimana kita bisa berdikari gitu, berdikari membuat pupuk secara mandiri gitu dari bahan-bahan yang ada di sekitar desa. Ternyata banyak hal gitu yang bisa kita manfaatkan, dari mulai kulit buah, kemudian bahkan limbah air tambak garam, kemudian juga ya banyak limbah lah seperti serabut kelapa itu bisa kita jadikan sumber kalium gitu. Apa saja, Mas, peternakan yang ada di sini, Mas? Kalau di Wangsakerta sendiri ada ayam, ternak unggas gitu, kayak ayam, terus apalagi entok, bebek, dan ada juga ternak ya ruminansia kecil lah kayak kambing gitu. Nah, dan kambing juga ini sebenarnya punya kawan-kawan yang belajar di sini gitu. Dia bikin koperasi lah, Nah, itu sistemnya seperti apa, Mas? Sistem gimana? Sistem untuk pemeliharanya, apakah nanti misalkan dari yang punya dana, misalkan beli kambing, atau nanti yang ngurusnya gimana? Kan biasanya ada sistem apa sih namanya, bagi hasil atau gimana? Iya, sistemnya jadi anak-anak itu kayak awalnya ya patungan gitu, per bulan berapa. Nah, terus nanti pas akhir tahun itu nanti dibagi hasil gitu. Dan yang ngelola kambingnya ya itu saya. Oh, Mas ambil sendiri ya? Nah, itu untuk untuk panennya setahun sekali itu kapan, Mas, biasanya? Biasanya pas setelah Idul Adha. Oh, Idul Adha. Iya. Oke, kali ini dengan Mas Rifki yang kecil-kecil cabai rawit ya, Mas ya? Kayaknya, Mas ya. Mas Rifki, ini yang teknologi tepat guna ini seperti apa, Mas, kegiatannya, Mas? Ya, sebenarnya untuk kami sendiri ya di sini di Saung Wangsakerta, kami tidak membuat teknologi karena rata-rata mungkin masyarakat berpikir bahwasanya jika mengenal kata teknologi itu mereka langsung ke mesin gede kayak gitu tuh, Mas. Kemodernan lah ya, kemodernan kayak gitu. Sedangkan kami di sini ini membuat atau memproduksi teknologi yang sekiranya memang itu sebenarnya sederhana, namun itu memang teknologi gitu sebenarnya. Sesuatu yang memang membantu kegiatan kita agar secara lebih praktis, mungkin itu yang bisa dapat saya pahami terkait makna teknologi ya, Mas. Mungkin untuk dana sendiri lebih hemat mungkin, Mas ya. Ya, intinya itu. Jadi di Saung sendiri kita membuat teknologi yang memang satu mungkin ramah lingkungan, yang kedua yang memang dengan dana seminimal mungkin dan memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai gitu. Kayak contohnya mungkin sekarang saya dengan Mas Tommy ya sedang ngembangin salah satu teknologi juga, yaitu pyrolysis asap cair. Jadi untuk pyrolysis asap cair sendiri itu kan manfaatnya mungkin dari kami sendiri, manfaat untuk pyrolysis sendiri banyak itu, Mas. Tadi produknya itu bisa dibilang ada 3. Yang pertama itu arang, yang kedua itu briket, dan yang terakhir itu asap cair. Jadi satu menyambung dari Tommy juga bahwasanya nanti untuk hasil produk yang kedua itu
untuk menghemat bahan bakar LPG. Jadi kita pakai briquette untuk masak, untuk apa dan yang lainnya gitu. Kemudian produk yang ketiga asap cair itu untuk para petani, untuk menjadi pestisida nabati lah. Yang Pengawet ya Mas ya? Bisa pengawet. Itu pengawet bisa. Oh, Untuk pengawet juga bisa, itu nanti di grade kedua Mas. Tapi untuk tapi grade yang pengawet alami kan ya, iya. bukan kayak formalin gitu kan ya. Berarti itu dari asap cair ya Mas ya. Berarti ada arang. Arang itu dari mana Mas ini ya? arang itu dari batok Kelapa ya? kelapa, sisa dari pasar, kami ngambil dari pasar gitu, dari pedagang-pedagang kelapa yang biasa itu tuh Mas di pasar tuh. Jadi kita ngambil dari mereka, terus kita nanti di sini dimasukkan ke pyrolysis, ke drum gitu, masukin ke drum melalui pemanasan. Jadi si batok kelapa ini memang tidak terbakar langsung, tapi proses pengarangannya itu melalui pemanasan dari api yang kita nanti dari bawah. Nah, untuk bahan bakarnya sendiri dari ini itu bisa bebas apa aja ya Tom ya, bisa dari kayu, bisa dari bahan-bahan kayak kain-kain bekas dan yang lainnya. Bisa dimanfaatin berarti Ya. Jadi selain untuk menghasilkan produk tadi, kita juga untuk membakar sampah yang tidak banyak polusi, mengurangi polusi. Karena pembakaran tadi untuk asapnya sendiri akan sangat minim gitu Mas. Asap kayak dari pembakaran, contoh misal kita ngambil bahan bakarnya dari kain. Kalau kain dibakar langsung kan tahu sendiri lah gimana gitu. Jadi ramah lingkungan sekali ya berarti ya. Oke, demikian Sobat Perwira ngobrol-ngobrol kita kali ini. Mas terima kasih banyak. Untuk Mas Tommy, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Perwira? Mungkin ini ya, slogannya Wangsa Kerta kali. Ilmu iku kelakonnya kanthi laku. Oh iya. Kenapa begitu? Karena ilmu itu kelakonnya kanthi laku. Ilmu itu ya harus dilakukan gitu. Jadi belajar itu bukan untuk sekadar tahu, tapi untuk aksi. Action ya? Action. Aksi untuk apa? Aksi untuk merespon masalah yang terjadi di sekitar. Jadi belajar itu memang ada konteksnya. Oh, masalah ini berarti kita harus belajar apa? Ada masalah ini berarti kita harus belajar apa? Seperti itu. Mungkin itu. Oke, Sobat Perwira, demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas Tommy. Mas, terima kasih banyak.